Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bung Faiz di channel yang berbahagia ini. Sahabat-sahabat sekalian, ya di malam minggu ini ya, kita akan bicara suatu hal yang sangat fundamental di Republik ini, yang dimana sejak 2017 ya, barang ini nggak bisa diatasi oleh pemerintah yang bernama si Jokowi ya, dan secara tidak langsung beliau membinasakan rakyat Indonesia. Jadi sahabat-sahabat sekalian, menurut data yang kita peroleh ya dari sumber-sumber medsos atau yang dirangkum oleh ChatGPT, bahwa transaksi judi online itu sekitar 2017 itu 2 triliun, tetapi diperkirakan di 2024, 2025 ini akan tembus ke 1.500 triliunan ya. Itu transaksi yang tercatat di PPTKA ya, pusat pencatatan uang lah, transaksi uang. Nah, sahabat-sahabat sekalian, angka segitu ya, itu sangat besar ya, itu bisa 60 sampai 70% dari APBN kita ya, dan itu luar biasa. Pemerintah mendiamkan. Dan menurut catatan yang kita peroleh juga, yaitu sekitar 50% sampai 70% tuh uang juga akan lari ke luar ya, Bangkok dan sebagainya. Nanti datanya akan kita sampaikan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya meminta dengan tegas ya, sebagai rakyat jelata ya, yang ya berharaplah rakyat ini tidak menjadi sapi perah yang dibiarkan begitu saja oleh orang-orang yang berkuasa. Saya minta kepada Pak Prabowo dengan tegas itu mundur ya, kalau tidak sanggup untuk mengatasi judi online ini. Karena efek dominonya mulai terasa saat ini ya. Kalau di 2006 2007 bisa melewati APBN kita transaksinya, itu yang tercatat aja ya, itu akan sangat berbahaya, dan pada akhirnya itu keresahan atau goncangan sosial itu sangat berat, dan Prabowo akan jatuh dengan sendirinya. Mendingan mundur kan, seperti Sri Mulyani akhirnya dipecat juga karena nggak mau mundur-mundur atau nggak mau menyadari bahwa ilmu yang dia peroleh itu udah selesai, udah cukup, terlepas daripada ilmu dia itu nggak digunakan semestinya atau bagaimana, pokoknya intinya seperti itulah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kenapa saya berbicara begini ya? Karena keresahan sosial ini yang ditimbulkan di demo 28 itu adalah akumulasi daripada sebenarnya tidaklah kekecewaan rakyat lah ya. Kalau kita ngomongin di zaman Jokowi itu ya belum terlalu terasa ya, karena judi online itu kan baru mulai boomnya itu dari binomo belum terlalu ya, baru masuk ke slot itu 2027 ya, angkanya itu sekitar kecil ya, 2 triliunan ya. Nah, sahabat sekalian, tetapi ke depannya ini ya kan, angkanya itu udah mendekati APBN kita, yaitu sangat berbahaya bagi sosial ya. Tadi saya makan ketoprak ya, temannya itu dia jualan martabak, suaminya itu udah ada 20 orang yang udah mulai bangkrut sekarang, dan dia juga melihat bahwa teman-temannya udah main slot. Saya juga bergerak di dunia perkuriran, banyak kurir-kurir yang main udah kelepak-kelepak lah, udah jatuh miskin lah, dan teman kita main slot, teman kita main slot, anak kita, ponakan kita, semuanya itu terakses sedemikian murahnya dengan pembayaran yang sangat mudah dan sangat gampang kita akses hari ini, seperti Dana dan pembayaran lainnya yang tidak berbasis banking, yang memang mempunyai limitation terhadap saldo minimum dan sebagainya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya rasa goncangan sosial ini ya
adalah suatu proksi yang dimainkan oleh oligarki global ya, elit global yang ataupun ya elit global itu bisa bersembunyi kepada suatu daerah ataupun dia memang tidak bernegara atau dia itu intinya ya mencari kekayaan dengan cara apapun ya. Nah ini udah dimainkan dengan kita lihat modus bagaimana Inggris akhirnya menaklukkan China dalam perang candu, dan ini sedang terjadi di dalam diri kita atau negara kita, dan pemerintah yang lemah ya pada akhirnya ya tidak sanggup membuat peraturan seperti Kaisar dulu di zaman perang candu itu yang membiarkan elitnya mengisap candu, akhirnya keluar dari tembok-tembok para elit, akhirnya masuk ke rakyat-rakyat jelata, dan akhirnya disitulah kehancuran mengenaskan bagi Cina. Dan Indonesia bubar itu seperti yang Pak Prabowo ucapkan di 2030 itu sangat-sangat mungkin terjadi ya. Dan itulah yang menjadi dasar pemikiran kita ini, kok nggak ada orang yang mampu ya. Sebenarnya kan sangat sederhana ya. Orang-orang yang bertugas itu kan bawah-bawahan Anda ya. Anda kasih sembara aja lah. Kalau yang nggak mampu turun ganti yang mampu, udah selesai. Akan banyak muncul juga kalau negara ini nggak mempunyai kekuatan cybernya, tidak mumpuni ya, kan bisa di-hire orang-orang yang bisa dibayar atau dibuat sembara ataupun secara keikhlasan itu mampu mengatasi persoalan-persoalan bagaimana memblok judi-judi online. Ataupun banyak langkah-langkah strategis yang bisa diambil sebenarnya, kan tinggal di riset, asal ada kemauan aja, dicoba di tektok berapa kali juga akan ketemu lah jalannya. Yang penting kan niat baik daripada pemerintah ini ya. Pemerintah udah menyatakan bahwa udah memblokir, tapi fakta di lapangan itu aksesnya sangat terlalu mudah ya dilaksanakan. Dan saya kasih gambaran sederhana aja bagi orang-orang yang bergerak di bidang membantu Pak Prabowo ini di bidang judi online ini. Saya rasa mereka kalau nggak bisa mengatasi persoalan ini, mereka sama seperti menjerumuskan Pak Prabowo ke dalam lubang yang sangat besar dan menganga yang akan menghancurkan pemerintahan Pak Prabowo sendiri. Maka oleh karena itu saya meminta beliau mundur. Kalau beliau sebagai pimpinan tertinggi di negara ini nggak mampu ya sebaiknya mundur, karena itu dampak sosialnya ya. Bayangkan ya, uang 1.000-2.000 yang harusnya bisa beli tempe, menggerakkan ekonomi, akhirnya harus masuk ke judi online uangnya dan terbang begitu aja. Nah sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi keresahan diri saya ini udah saya utarakan lah kepada anak-anak saya, makanya saya didik mereka cara berpikir logis ya. Sekali lagi judi online itu adalah permainan fisiologis ya, negara harus ikut campur di sini ya, karena rakyat kalau dibiarkan begini aja terus mereka akan binasa dengan sendirinya, termasuk bangsa Indonesia akan binasa dengan sendirinya ya. Anda bisa bayangin kalau transaksi judi online itu sampai 10.000 triliun, kalau kita biarkan bagaimana nasib rakyat ini, bagaimana ekonomi rakyat ini kan. Nah sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya gampang lah mengatasi judi online tuh ya. Siapa yang main kan Anda lihat sendiri kan, itu kan ada HP-nya ya. Jadi seperti yang beberapa marketplace lakukan itu, mereka mampu memblok ya handphone yang main-main itu. Jadi kalau memang nggak mampu memblok situsnya, blok aja itu IP atau email handphone yang mereka gunakan ya. Pada akhirnya itu akan menyelamatkan rakyat. Ini ide brilian yang saya berikan dengan gratis kepada bangsa ini. Saya nggak mengharapkan dibayar berapapun, dan saya juga gak ingin dibayar berapapun oleh negara ini. Saya nggak perlu uang negara ini ya, karena itu yang saya lakukan di dalam hidup ini. Bahkan COVID ya, saya nggak mengemis kepada negara ini, saya bayar sendiri itu di rumah sakit ya.
Dan itu realitas yang saya harus terima di republik ini ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi ya, saya sampaikan kepada Pak Prabowo, kalau dia nggak mampu mengatasi beginian, ya sebaiknya mundur daripada nanti puncak sosial ini akan meledak dengan sendirinya ya. Sebenarnya itu ya, ekonomi tidak bergerak ya, akhirnya memuncak dan akhirnya Pak Prabowo yang harus dihantam oleh badai keresahan atau kegoncangan sosial yang akan kita hadapi di tahun-tahun berikutnya. Akhir kata ya, usulan saya itu sebaiknya diterima aja ya, nggak usah berpikir pakai otak kanan otak kiri yang mereka digaji selangit itu tapi ternyata yang nggak mampu berbuat apa-apa. Ya kalau memang Pak Prabowo mau meminta saya ya boleh aja. Saya nggak perlu digaji, saya bilang. Saya nggak perlu digaji untuk republik ini, serupiah pun nggak, saya bilang. Ya tentu dengan saya kan perlu hidup juga, ya tentu ya saya akan nggak bisa full juga ya. Tentu saya akan bekerja dengan maksimal ya mengatasi judi online ini dengan tanpa bayaran serupiah pun dibayar oleh republik ini. Tentu dengan waktu yang terbatas juga karena saya harus jadi ojek online, saya harus usaha cilik-cilik untuk memenuhi kebutuhan hidup saya kan begitu. Bangsa ini harus dididik bahwa apa yang ingin kita capai dan apa yang ingin kita kita hadapi itu kita harus mencari orang-orang yang memang berniat tulus atau berniat all in atau memang beranilah membuat keputusan-keputusan yang luar biasa. Sekali lagi, judi online ini akan berbahaya sekali untuk bangsa ini dan saya berusaha semaksimal mungkin dan berharap seminimalis mungkin semoga hal ini bisa diatasi oleh Pak Prabowo sebelum terjadi goncangan sosial yang maha dahsyat yang membinasakan ya kita semua. Terima kasih.